Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Konsep Dasar Penelitian Kualitatif. Perkenalkan, saya Aulia Agustina akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian dan fungsi dari metode penelitian itu sendiri. Sebenarnya sudah banyak dari penulis-penulis yang memberikan definisi mengenai penelitian. Contohnya itu oleh Cooper and Emory dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Bisnis. Menurut beliau, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk menyediakan informasi dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian, menurut sekarang, penelitian merupakan sebuah usaha yang terorganisir dan sistematis untuk mengeksplorasi sebuah masalah tertentu yang membutuhkan jawaban. Nah, dari pernyataan-pernyataan tadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian merupakan suatu proses pencarian yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan, baik yang bersifat praktis maupun teoritis, yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Kemudian, kegiatan itu bisa dianggap sebagai ilmiah jika dilandasi dengan beberapa karakteristik, seperti memiliki maksud dan tujuan yang terarah, kemudian bersifat logis, dapat diuji sehingga orang lain itu bisa mengikuti untuk memverifikasi keakuratannya, serta disusun secara bertahap dan teratur. Kemudian, ada fungsi dari penelitian. Nah, pada dasarnya penelitian itu berfungsi untuk menguji kebenaran, pengetahuan, sekaligus menemukan hal-hal baru. Dalam bidang pendidikan, penelitian itu memiliki dua peran penting. Dari sisi teori, penelitian ini membantu mengembangkan, memperbaiki, atau memodifikasi teori yang sudah ada. Kemudian dari sisi praktiknya, penelitian itu membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Misalnya, penelitian tentang penggunaan reward and punishment di TK. Itu bisa diuji kembali apakah efektif juga jika diterapkan di sekolah dasar atau sekolah menengah. Cukup sekian dari materi yang pertama. Selanjutnya dilanjutkan oleh materi yang kedua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian kualitatif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Milani Putri Agustin dengan NIM 205-30304. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Aulia di awal, bahwa pengertian penelitian yaitu research atau mencari, proses mencari data atau proses mencari data yang belum ada. Nah, metode penelitian itu sebenarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Ada 4 kata kunci dalam penelitian, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif serta lebih menekankan pada analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial, perilaku, atau pengalaman manusia secara mendalam melalui penggalian makna perspektif dan interpretasi dari subjek yang diteliti. Maksudnya, penelitian kualitatif yaitu fokus pada memahami fenomena sosial atau pengalaman manusia secara mendalam. Jadi bukan sekedar soal angka atau hitungan, tapi bagaimana kita menggali makna dan cerita di balik suatu kejadian. Menurut ahli penelitian yaitu Creswell, penelitian ini mencoba mengeksplorasi dan memahami makna yang penting oleh orang-orang dalam masalah sosial atau kemanusiaan. Data kualitatif itu sendiri biasanya didapat lewat wawancara mendalam, observasi melihat dokumen, atau mencatat langsung apa yang terjadi. Proses dimulai dari hal-hal khusus yang kita amati. Baru dari situ kita buat kesimpulan yang lebih umum. Laporan penelitian kualitatif itu sendiri juga fleksibel, tidak kaku seperti laporan kuantitatif. Penelitian kualitatif sangat penting banget, terutama di ilmu perilaku, karena di sini kita mau tahu alasan kenapa orang berpikir atau bertindak tertentu itu ya dari penelitian kualitatif. Biasanya kita pakai metode seperti wawancara fokus kelompok, teknik proyektif, atau wawancara mendalam.
hasilnya memang nggak berupa angka, tetapi berupa wawasan atau gambaran yang dapat dari peneliti dan partisipan yang kita wawancarai. Jadi waktu kita magang kan kita juga wawancara kepada guru atau observasi melihat langsung keadaan sekolah, itu bisa dibilang penelitian atau laporan kita nanti itu bersifat kualitatif gitu, karena kita berdasarkan data dan wawancara kepada manusia atau mengamati perilaku siswa di sekolah itu tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya itu adalah paradigma penelitian kualitatif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Maftuhin, kelas MPIB dengan NIM 205230072. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang paradigma penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif yaitu adalah kerangka berpikir atau cara pandang yang mendasari penelitian kualitatif dalam memahami realitas. Paradigma ini lahir dengan tradisi konstruktivisme dan interpretisme yang memandang bahwa realitas sosial tidak tunggal melainkan jamak subjektif dan membentuk melalui interaksi sosial serta pengalaman individu. Paradigma penelitian kualitatif ini dilihat dari realitas sebagai sesuatu yang subjektif dan terbentuk dari persepsi individu dalam konteks sosial. Penelitian berinteraksi langsung dengan objek menggunakan data berupa kata, narasi, dan gambar. Metode ini digunakan biasanya yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan studi kasus, dan tujuan memahami fenomena sosial. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadil Aditya Ahmad. Saya di sini akan mempresentasikan tentang karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini memiliki 7 karakteristik. Langsung saja masuk karakteristik yang pertama, yaitu bersifat naturalistik. Maksud dari bersifat naturalistik di sini adalah penelitian kualitatif ini dilakukan di lingkungan alami tanpa adanya intervensi dan juga manipulasi data dari peneliti. Artinya, peneliti di sini tidak mengubah situasi, terus kondisi dan juga subjek penelitiannya. Peneliti ini hanya mengamati fenomena yang terjadi sebagaimana adanya, sehingga data yang diperoleh dari si penelitinya nanti itu akan bersifat murni atau sesuai dengan kenyataannya. Lingkungan yang alami ini juga menjadi penting, karena di dalam penelitian kualitatif ini berusaha memahami makna yang sesuai dengan sebenarnya. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik yang kedua. Karakteristik penelitian kualitatif yang kedua ini adalah peneliti ini sebagai instrumen utama. Dalam penelitian kualitatif, penelitinya sendiri ini adalah yang akan menjadi instrumen utamanya, baik itu dalam proses pengumpulan data ataupun dalam proses analisis data. Jadi peneliti di sini yang akan menentukan siapa yang diwawancarai, kemudian apa saja yang diamati, dan bagaimana proses pengumpulan data yang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti di sini harus memiliki pemahaman yang mendalam. Jadi penelitinya ini harus mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap subjek penelitian dan juga kemampuan membangun hubungan yang baik dengan partisipasian atau dengan objek yang akan kita teliti. Peneliti di sini bisa menggunakan alat bantu seperti kuesioner, terus pedoman wawancara ataupun rekaman. Tetapi alat di sini hanya digunakan alat bantu ya. Kemudian yang ketiga,
adalah data yang dikumpulkan ini adalah bersifat deskriptif. Jadi data dalam penelitian kualitatif umumnya ini berbentuk kata-kata, terus gambar, teks, ataupun rekaman video, bukan angka ataupun statistik. Jadi data yang bersifat deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena yang lebih mendalam dan juga dapat memahami makna di balik peristiwa yang sedang diamati. Dengan begitu, penelitian kualitatif nanti dapat memberikan gambaran yang lebih detail tentang pengalaman, terus pandangan, dan juga perilaku partisipasian. Gitu. Yang keempat adalah menggunakan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu pola, kategori, atau teori yang dikembangkan ini berdasarkan dengan data yang dikumpulkan di lapangan. Peneliti ini tidak memulai penelitian dengan hipotesis yang kaku, tetapi membiarkan data berbicara dan menemukan makna dari fenomena yang dipelajari. Pendekatan ini membuat penelitian menjadi lebih terbuka terhadap temuan-temuan yang baru yang mungkin tidak terduga dari sebelum-sebelumnya. Misalnya pada saat kita sedang melakukan penelitian yang awalnya kita ingin meneliti cara guru memotivasi siswa misalnya, tetapi setelah melakukan wawancara dengan beberapa siswa, ternyata ditemukan bahwa lingkungan keluarga lebih berpengaruh terhadap motivasi belajar mereka. Dari sini kita bisa mengembangkan pola dari kesimpulan yang baru berdasarkan data atau temuan yang baru di lapangan tersebut. Yang kelima adalah fokus pada makna dan perspektif subjektif. Maksud dari fokus pada makna dan perspektif subjektif ini adalah penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada bagaimana individu atau kelompok ini memahami dan juga memberi makna terhadap pengalaman mereka sendiri. Artinya, peneliti ini tidak melakukan penafsiran dari luar, melainkan berusaha memahami pandangan partisipasian secara mendalam. Perspektif subjektif ini penting karena setiap orang ini memiliki pengalaman dan cara pandang yang berbeda. Misalnya ketika kita sedang melakukan peneliti pengalaman siswa dalam menghadapi ujian, kita akan mendengar langsung cerita mereka ataupun keluh kesah mereka. Ada siswa yang merasa ujiannya itu menegangkan, tapi ada juga yang merasa ujian itu menyenangkan dan juga mudah dikerjakan gitu loh. Kemudian karakteristik yang keenam adalah fleksibel dan tidak terstruktur. Maksud dari fleksibel dan tidak terstruktur di sini adalah desain penelitian kualitatif ini bersifat fleksibel dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Saat penelitian berlangsung, peneliti ini mungkin menemukan hal-hal baru yang belum diprediksi sebelumnya, sehingga pendekatan ini atau pertanyaan penelitian bisa disesuaikan. Fleksibilitas ini membuat penelitian kualitatif lebih adaptif dan relevan dengan konteks fenomena yang diteliti. Misalnya, pada saat kita sedang melakukan penelitian yang awalnya fokus pada ini, kemudian pada saat sudah observasi di lapangan, oh ternyata ada perubahan ya. Jadi itu bisa dikatakan tidak terstruktur, menyesuaikan kondisi lapangannya gitu lah. Kemudian karakteristik yang ketujuh adalah melakukan triangulasi untuk menjaga kredibilitas data. Dalam penelitian kualitatif,
keabsahan data ini merupakan langkah yang sangat penting. Salah satu cara menjaga kredibilitas data ini adalah dengan cara melakukan triangulasi, yaitu dengan cara memeriksa data dari berbagai sumber, terus metode atau sudut pandang yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa temuan penelitian ini konsisten dan dapat dipercaya. Misalnya, pada saat kita melakukan penelitian di sebuah sekolah, kita itu bisa mengumpulkan data dari wawancara dengan siswa, terus observasi langsung saat kegiatan belajar, dan juga memeriksa catatan dari pihak sekolah. Intinya beberapa data gitulah, supaya datanya itu bisa dibilang bisa dipercaya gitu. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu adalah kapan penelitian kualitatif digunakan. Metode kualitatif itu digunakan ketika yang pertama yaitu adalah ketika mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial yang bersifat kompleks dengan terjadi dalam konteks tertentu. Jadi penelitian kualitatif ini digunakan yang pertama yaitu adalah ketika ada pemahaman yang mendalam dalam konteks tertentu. Yang kedua yaitu adalah digunakan ketika masalah penelitian masih bersifat tidak jelas atau masih dalam tahap eksplorasi. Yang kedua yaitu adalah ketika penelitian itu masih belum jelas, jadi masih belum resmi menjadi penelitian yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu adalah membangun teori berdasarkan data empiris yang diperoleh langsung dari observasi, wawancara, dan interaksi nyata dengan subjek penelitian. Membangun teori yang didapat ketika observasi dan wawancara. Yang keempat yaitu adalah ketika fokus penelitian ada pada proses interaksi dan dinamika sosial. Ketika fokus pada penelitian dan interaksi sosial. Yang kelima yaitu adalah kondisi penelitian yang membutuhkan pendekatan naturalistik interpretatif, yaitu pendekatan itu membutuhkan yang namanya naturalistik dan interpretatif. Yang terakhir yaitu adalah data yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif biasanya bersifat lunak. Sifat lunak itu tidak terstruktur dan berupa narasi yang kaya akan konteks dan makna. Jadi narasi yang dibutuhkan untuk penelitian kualitatif itu yang lunak, jadi yang jelas ada maknanya gitu. Terima kasih dari saya. Ada kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan bisa lewat via grup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.